Tadi saya rekam, tapi saya belum rekam, lupa lagi, mohon maaf ya. Jadi nanti rekamannya agak sedikit terputus gitu ya di materi-materi awal. Sekali lagi, untuk menghadapi blank, kita siapkan rundown, kita siapkan konsep di kepala kita. Jangan sampai kita hilang konsentrasinya. Jangan sampai kita hilang konsep. Kalau kita sudah hilang konsep, pasti akan kehilangan semuanya gitu ya. Kemudian untuk solusi ketika blank juga, kita langsung lakukan ice breaking. Boleh kita lakukan ice breaking. Ice breaking apa? Ice breaking itu mencairkan suasana supaya nggak tegang. Udah kita blank, terus kelihatan banget kalau kita tegang, itu akan membuat kita lebih blank lagi gitu. Tapi kalau kita udah blank kelihatannya, tapi kita tenang, maka insya Allah kita akan kembali materi-materi yang ada di otak kita tuh bisa kembali. Maka lakukan ice breaking. Ice breaking yang paling efektif digunakan adalah bertanya kepada audiens kita. Ice breaking yang paling efektif itu bertanya. Setuju Bu? Setuju Pak? Misalkan kita udah mulai blank nih. Udah mulai blank, kan banyak ya para pembicara itu kalau udah blank tuh, oke, kita sudah sampai mana tadi? Pak itu udah apa memperbaiki blanknya itu. Tapi supaya nggak kelihatan langsung tanya, oke kita sudah sampai mana tadi ya? Oh, sudah sampai situ. Oke, kita jelaskan kembali ya. Ini kita jelaskan. Nah, itu untuk menghilangkan blank. Supaya kita bisa kembali kepada fokus kita. Gitu. Yang berikutnya kalau berbicara nih, saya juga sering mengalami ini. Karena saya itu tipe orang yang kalau berbicara itu terlalu cepat. Tipe orang yang kalau berbicara itu kadang-kadang speed-nya melebihi orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam otak saya banyak sekali yang ingin disampaikan, tapi tidak berimbang, tidak sebanding dengan kecepatan suara saya, kecepatan mulut saya. Akhirnya belibet, nggak jelas yang keluar itu apa. Gitu. Nah, jadi lagi kalau misalkan kita belibet, maka solusinya adalah atur teknik vokal kita. Kan biasanya terjadi begitu belibet itu karena kecepatan suara kita, kecepatan bicara kita itu terlalu cepat. Makanya diatur teknik vokalnya dengan melakukan rem. Contohnya seperti ini contohnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersilaturahim, bermusyawarah dalam satu acara. Nah, itu sangat berpotensi terjadi belibet. Makanya siapkan remnya. Dengan apa remnya? Dengan memanjangkan satu huruf di belakang kalimat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita sedang berkumpul di satu majelis yang insya Allah penuh berkah, karena majelis ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi ada beberapa huruf yang dipanjangkan di akhir kata, di akhir kalimat, supaya apa? Supaya kita tidak terlalu cepat ketika berbicara. Dan selain dipanjangkan, ada juga jeda. Harus punya jeda. Ya, harus punya jeda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersilaturahim menuntut ilmu dengan kajian public speaking. Nah, harus ada gitu. Soalnya kalau nggak ada jeda, tadi potensi belibet kita akan semakin terjadi, semakin parah. Ya. Kemudian, dalam melakukan teknik vokal juga, ini bisa kita tentukan dengan acara yang sedang kita pandu, dengan acara yang sedang kita isi. Untuk acara formal, teknik vokal yang harus kita lakukan adalah dengan nada do, re. Ya, untuk teknik vokal yang harus kita lakukan adalah nada do, re. Contohnya untuk acara formal ini biasanya upacara bendera. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Cuma dua vokal, do dan re saja. Dengan cuma dua dengan tangga nada. Penghormatan kepada
sang saka merah putih. Cuma 2 nada, do, re. Itu untuk acara formal seperti itu. Ya, untuk acara formal seperti itu. Tapi kalau untuk acara semi formal, itu bisa 3, do, re, mi. Apa saja acara semi formal? Contohnya pembukaan seminar atau pembukaan workshop gitu ya. Itu bisa dengan tangga dasar do, re, mi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini dengan tiga nada. Tapi kalau yang formal tadi cukup 2 nada. Andika Bayangkari, penghormatan kepada sang saka merah putih. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Nah, kan cuma 2 nada. Tapi kalau yang semi formal itu bisa sampai 3 nada, bahkan lebih. Bisa sampai 4 nada pun nggak jadi masalah. Tapi jangan terlalu kelihatan nyantai, jangan terlalu kelihatan casual. Ya, jangan terlalu kelihatan casual. Jadi kalau untuk semi formal do re mi. Kalau untuk acara non formal boleh do re mi fa sol la si do nyantai aja. Nah, sekarang kan non formal ya. Sekarang itu non formal, makanya kita bicaranya nyantai aja. Nada dasarnya banyak yang dikeluarkan gitu. Nggak terpaku dengan nada dasar tertentu gitu. Apalagi kalau kita memandu acara musik, contohnya, selamat pagi bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Kalian luar biasa. Semuanya tangannya ke atas. Ya kan seperti itu kan. Itu nadanya variatif gitu untuk acara yang non formal. Beda kalau untuk acara formal dan semi formal. Ini untuk menghadapi belibet ya. Pertama menghadapi belibet itu adalah coba atur rem ketika kita berbicara. Apa remnya? Tadi panjangkan 1 atau 2 huruf di belakang kalimat, 1 atau 2 huruf di belakang kata-kata kita. Atur itu ya. Kemudian untuk padding kita konsentrasi harus kita gunakan juga kata sambung. Nah, yang pertama konsentrasi ya. Orang yang biasanya banyak anu, apa namanya, ini, itu, banyak yang seperti itu karena konsentrasinya hilang. Mungkin karena melihat orang-orang yang ada di depannya malah ngobrol sendiri. Karena melihat orang-orang yang ada di depannya karena punya majelis sendiri. Makanya padding. Makanya terlalu banyak gitu. Tapi kalau kita nggak apa-apa, orang yang ada di depan kita banyak ngobrol, kita cari fokus kepada orang yang antusias kita, maka padding itu akan semakin hilang. Karena kita bicaranya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yaitu bicara terhadap orang-orang yang antusias terhadap kita. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan atur konsentrasinya, jangan sampai tadi banyak seperti barusan. Ya. Yang kedua, kata sambung. Kita harus punya kata sambung yang tepat supaya begitu kita mau ngucapin kita langsung ganti dengan kata sambungnya. Banyak kata sambung yang bisa kita gunakan. Contohnya maka, jadi, oleh karena itu, sebab, dan. Ya, banyak kata sambung yang bisa kita gunakan ketika kita akan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah kalau kita langsung berpikir, oh ini mau depannya mau ngomongin apa? Kalau depannya mau ngomongin satu materi, kita langsung gunakan kata sambung yang berhubungan dengan materi itu. Jangan pakai gitu. Karena kalau terlalu banyak pakai itu orang jenuh. Ya, orang jenuh. Dan untuk bisa memiliki kata sambung, coba gunakan literasi dengan banyak membaca dan banyak mendengar. Ya. Jadi, Bapak Ibu, untuk bisa menyampaikan sesuatu itu, kita memang benar-benar harus punya caranya. Kita harus punya apa yang mau kita sampaikan. Nah, sekarang saya ingin dengar di antara Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu yang menggunakan metode rem. Jadi silakan diatur bicaranya ya dengan memanjangkan 1 atau 2 huruf di belakang kalimat. Silakan Bapak Ibu mau menyampaikan materi apa? Saya berikan kesempatan. Silakan. Kalau tidak ada yang mau menyampaikan, saya mau coba melakukan game. Ya, saya mau coba melakukan game sebagai stimulus atau simulasi ketika kita
disuruh berbicara di depan orang lain secara dadakan, secara tiba-tiba. Jadi saya akan coba Bapak Ibu untuk menyampaikan sesuatu. Oke. Silakan, adakah yang mau menyampaikan sesuatu? Oke. Kalau tidak ada, saya akan minta Bapak siapa ya? Tadi Pak Padli udah, Pak Halil Naim sudah. Coba sekarang Pak Dindin. Pak Dindin bisa open mic, Pak Dindin? Bisa. Oke. Pak Dindin, coba kalau misalkan saya perlihatkan gambar ini, apa yang bisa Bapak sampaikan? Silakan Pak. 3 menit dari sekarang sampaikan tentang ini. Pesawat. Nah, silakan. Tentang pesawat, yang berhubungan dengan pesawat, silakan Bapak sampaikan. Oke. Silakan Pak. Untuk penerbangan itu sebelum kita melakukan penerbangan kita harus persiapan lebih dahulu selama 30 menit ada di bandara. Jadi sebelum itu persiapan itu untuk menghindari tertinggalnya pemberangkatan. Halo? Iya, terus masih saya simak Pak. Nah. Di situ kita harus mengikuti apa arahan dari pramugari yang di dalam pesawat itu. Selama perjalanan kita utamakan wajib untuk sebelum berangkat wajib untuk melakukan terlebih dahulu mengikuti arahan pramugari sebelum keberangkatan, dan kita harus dalam perjalanan itu harus tenang, pasrah, karena di sini itu penerbangan itu ada posisi di atas. Kita tahu ke depannya akan terjadi apa dalam penerbangan tersebut. Mungkin kalau untuk pesawat sekian. Baik. Terima kasih Pak Didin ya, Pak Didin atas penyampaiannya tentang pesawat. Saya yakin bingung mau menyampaikan apa gitu ya, karena memang tidak persiapan apalagi materinya pesawat gitu ya, benar-benar di luar ekspektasi kita gitu. Selama ini kita nggak pernah ngebahas pesawat, selama ini tahu aja tentang pesawat juga enggak gitu. Tapi sekarang sudah membahas pesawat, bingung pasti. Nah ini sebagai simulasi Pak, kadang-kadang kita tuh sebagai apalagi yang sudah terbiasa dijadikan seorang pembicara gitu ya. Kadang-kadang kita tuh tiba-tiba disuruh berbicara di depan umum tanpa kita persiapan, tanpa kita tahu gitu harus bicara apa gitu. Dan materinya pun kadang-kadang mereka pilih gitu. Bapak praktisi Timbun Nabawi ya? Iya betul. Boleh Pak menyampaikan sesuatu Pak tentang Timbun Nabawi. Padahal saya ke sana tanpa persiapan apa-apa. Saya ke sana itu pengen mendengarkan gitu. Pengen mendengarkan aja gitu. Makanya kita kadang-kadang suka bingung. Nah, supaya nggak bingung, kita mulai biasakan nih kalau kita bertemu dengan orang-orang yang menyuruh kita dengan secara mendadak seperti itu, apa nih harus kita sampaikan? Tadi kayak Pak Didi menyampaikan tentang pesawat. Oke, nanti kita evaluasi ya. Sekarang saya akan perintahkan Bapak siapa ya? Nih coba saya lihat siapa ya yang saya perintahkan. Bapak Gunawan deh, Pak Gunawan.
Pak Gunawan bisa open mic? Oke. Siap, siap. Pak Gunawan, kalau disuruh menyampaikan ini, bagaimana cara menyampaikannya, Pak? Silakan. Smartphone. Silakan. Siap. Ya, silakan, Pak. Smartphone atau handphone Ya. salah satu kemajuan teknologi yang sangat pesat di Indonesia, sehingga untuk mendapatkan akses ke internet kita semakin mudah gitu. Dalam hal mencari berita atau mencari info kita semakin mudah gitu. Contohnya kita dalam mencari berita atau informasi. Kalau mungkin 10 tahun, 20 tahun ke belakang, kita mencari informasi atau berita hanya melalui media elektronik seperti radio atau TV. Di zaman canggih seperti ini, kita bisa langsung mencari sendiri melalui gadget kita gitu, Pak. Jadi tidak usah kita menunggu acara berita, acara berita, kita sudah langsung bisa mencari. Contoh, kita mau mencari info kenaikan BBM. Berapa nih sekarang BBM naik? Kita nggak usah lagi nonton siaran berita jam 12, kita bisa langsung searching di Google, BBM naik berapa? Kita langsung dapat informasi seperti itu. Sementara seperti itu, Pak. Masih gugup. Ya, baik. Terima kasih Pak Gunawan. Siap, Jadi siap. dihubungkan dengan berita ya, penyampaian tentang handphonenya, tentang ponselnya, smartphone-nya, dihubungkan dengan berita. Ya, memang perlu seperti itu, Sekarang saya akan perlihatkan gambar ini. Coba nanti saya akan suruh seorang lain lagi untuk bisa mempresentasikannya. Untuk ini saya coba ingin persilakan Bapak Pak Prama Azari Aroni. Pak Prama silakan. Bisa open mic? Bisa. Oke, bisa ya. Saya akan perlihatkan gambar ini. Silakan Bapak presentasikan tentang ini. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita Indonesia adalah negara yang termasuk banyak sekali pegunungan. Di antaranya ada pegunungan Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan lain sebagainya. Dan di antara pegunungan-pegunungan itu masih banyak juga di Indonesia ini ada gunung-gunung yang masih aktif. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, semisal Gunung Merapi dan yang lain-lain sebagainya. Untuk di pegunungan ini, sudah begitu dulu, Pak. Terima kasih. Oke. Boleh dilanjut lagi? Tentang gunung berapi, Pak. Baik. Untuk gunung berapi, biasanya masyarakat sekitar banyak dihimbau untuk adanya persiapan sebelum atau setelah pasca bencana. Di antaranya ketika terjadi adanya semisal mau ada bencana, ada himbauan dari pemerintah untuk setiap level-level yang ada di gunung tersebut ketika level-levelnya semakin meningkat. Nah, di situ pemerintah juga sudah menyediakan beberapa posko yang mungkin bisa dijadikan tempat penampungan sementara dari para pengungsi yang ada di sekitar gunung tersebut, sehingga para pengungsi tersebut nantinya bisa diarahkan ke tempat yang lebih aman dan yang lebih
jauh dari sekitar tempat kerja tersebut. Terima kasih Pak. Masih banyak berbelit-belitnya. Nggak apa-apa Pak Fajar. Soalnya kan emang disuruh dadakan, jadi masih banyak belibet, banyak padding wajar. Beda kalau kita persiapan masih nggak bakal seperti itu. Siap. Wajar. Sengaja saya suruhnya dadakan biar membiasakan diri untuk minimal kita punya perbendaharaan kata di dalam otak kita nih. Oh, kita mau ngomong apa. Nah, ini satu orang lagi saya akan coba perlihatkan gambar ini. Siapa ya kira-kira ya? Bentar, saya lihat dulu. Saya coba lihat dulu gambarnya. Oke. Untuk menyampaikan ini, saya coba Ibu Salbia deh. Ibu Salbia bisa open mic, Bu. Silakan, Bu. Di open mic-nya, Bu. Ayo, belajar PD, kita berani berbicara depan umum, Bu. Ayo, Bu. Di open mic-nya, Bu. Saya yakin Ibu bisa, Bu. Saya yakin dengan gambar ini Ibu bisa lah. Ya, Bu. Ayo. Nah, di sini tuh public speaking itu harus mau berbicara. Kalau nggak mau berbicara, kita nggak akan bisa. Ya, silakan Bu. Open mic-nya, Bu. Silakan. Ayo. Bismillah. Bismillah, bisa Bu. Oke, alhamdulillah. Untuk Ibu, saya coba perlihatkan gambar ini, Bu. Silakan Ibu. Tentang ini apa yang bisa Ibu sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasar ya. Kayaknya cocok sama ibu-ibu ya. Iya. Kita sebagai ibu biasanya sering melakukan beli sayur-sayuran, apalah yang dibutuhkan di dapur kita. Udah Pak, lagi nggak mood benar. Ya, baik. Tidak apa-apa. Oke, poinnya apa di sini? Poinnya saya pertama tadi ingin membiasakan Bapak Ibu ketika mau berbicara depan umum. Oke, Bu Indah, silakan barangkali Bu Indah. Aduh, apa ini? Silakan Bu. Ibu sampaikan tentang ini, Bu. Sama-sama perempuan tadi dengan Bu Salbia. Aduh, maaf sambil batuk ini. Enggak, tenang aja, Bu. Saya coba ya untuk belajar, mohon nanti dikoreksi. Bentar, saya zoom dulu, kurang pas. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, pada tampilan gambar ini kita lihat suasana pasar. Kita fokuskan tidak di suasana pasarnya, tapi kita lihat di dalam situ ada beberapa bahan makanan yang tentunya sangat bergizi, karena untuk mencukupi
gizi di keluarga kita, di dalam tubuh kita, yang dibutuhkan sebenarnya bukan dari bahan-bahan yang mahal, tetapi bahan-bahan murah, bahan-bahan lokal sebenarnya sudah sangat cukup untuk menunjang kebutuhan gizi di dalam tubuh kita. Nah, seperti kita lihat di situ ada sayuran brokoli, pare, kemudian wortel, dan ada juga rempah-rempah, rimpang, maksud saya rimpang ya, di situ ada jahe, kunyit, dan sebagainya, yang itu sebenarnya juga sangat dibutuhkan untuk keseimbangan metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, untuk mencukupinya kita tidak perlu mendapatkannya dengan harga yang sangat mahal, apalagi harus di mall-mall atau di Plaza misalnya, atau di Serba atau di Carrefour, Giant dan seterusnya yang sangat menguras kocek kita, apalagi di suasana yang baru terjadi pandemi, yang kita baru memperbaiki kondisi perekonomian kita. Nah, di pasar tradisional saja sebenarnya sudah cukup hasil alam dari daerah, dan kita sangat mudah mendapatkannya. Nah, semoga saran ini bermanfaat dan memudahkan kita untuk mohon maaf, tahan batuk ini. Ya nggak apa-apa Bu, mudah-mudahan cepat sembuh Bu ya. Oke, itu Bu Indah ya, Bu Indah Fatmawati menyampaikan tentang khasiat-khasiat dari aneka macam rimpang, sayuran yang ada di pasar tersebut. Nah, poinnya ini. Poinnya pertama tadi, membiasakan diri kita ketika disuruh atau diminta berbicara di depan umum secara mendadak. Poin yang kedua, ketika kita berbicara di depan umum, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami. Itu yang terbaik. Jadi, kalaupun tadi saya perlihatkan gambar-gambar yang memang kita tidak menguasai, tentunya tadi ya, di gambar pertama diperlihatkan gambar pesawat. Di sini untuk yang bisa tahu detail tentang pesawat mungkin tidak ada di sini gitu. Sekalipun ada mungkin tidak banyak yang tahu. Maka kita cukup bisa menyampaikan sesuatu yang kita ketahui saja. Mungkin tadi tentang pesawat, dengan pesawat kita bisa naik haji, dengan pesawat kita bisa berangkat kemana saja, bisa berangkat umroh contohnya. Nah, kita bisa menyampaikan yang berhubungan dengan itu saja. Bapak Ibu, di layar tadi kita sama-sama melihat pesawat Bu ya. Saya ingat pengalaman saya ketika naik pesawat, gini kita ceritakan, kita storytelling-kan gitu. Ya, kita storytelling-kan, maka dengan begitu insya Allah akan lebih lancar ketika kita berbicara. Contohnya tadi, begitu Pak Gunawan melihat gambar ponsel, smartphone, beliau hubungkan dengan berita kenaikan harga BBM. Kalau digali lebih dalam lagi tentang kenaikan harga BBM, dampaknya dari kenaikan harga BBM, dan lain sebagainya, saya yakin Pak Gunawan punya banyak referensi gitu. Jadi silakan, gambar yang saya berikan itu hanya sebagai mungkin pemicu saja, patokan saja. Sisanya kita yang menyampaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Sama ketika kita diminta menyampaikan sesuatu dengan materi yang disiapkan oleh mungkin yang meminta kita, oleh MC-nya, oleh pengatur acaranya. Saya pernah disuruh menyampaikan tentang ilmu fikih. Sementara saya bukan fuqaha, saya butuh menyampaikan ilmu fikih, tidak punya dalil-dalil yang cukup yang bisa saya sampaikan. Maka kalau saya sampaikan, khawatir malah terjadi perdebatan, khawatir malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang saya sampaikan adalah fikih kesehatan. Bidang yang memang saya kuasai, yaitu kesehatan tibbun nabawi. Ya. Alhamdulillah, dengan seperti itu, penyampaian saya bisa sesuai dengan waktu yang dipersilahkan. Gitu. Kalau saya menyampaikan fikih yang tidak saya ketahui, contohnya
fikih muamalah karena saya belum belajar tentang perniagaan secara Islami, secara syar'i, saya pasti kekakut juga. Apalagi kalau fikih ibadah. Fikih ibadah itu kan banyak khilafnya ya, banyak khilafiahnya. Kalau saya sampaikan tentang fikih ibadah, banyak juga yang akan terjadi perbedaan gitu. Makanya kita sampaikan sesuatu yang kita tahu saja. Contohnya barusan Bu Indah diperlihatkan pasar, tapi Bu Indah tidak melihat pasarnya itu. Yang Ibu Indah lihat karena sebagai praktisi kesehatan, beliau sampaikan khasiat dari barang-barang yang ada di pasar. Nah itu yang saya maksud seperti itu. Supaya kita jangan sampai terpaku pada satu fokus di dalam kita berbicara di depan umum itu, tapi kita coba mengatur banyak fokus. Kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang. Gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalkan nanti disuruh mendadak oleh siapapun untuk berbicara di depan umum, kita persiapkan saja yang sudah kita ketahui. Materi yang disampaikan oleh yang memberikan kesempatan kepada kita itu hanya sebagai pemicu saja supaya bisa kita sambungkan. Itu salah satu trik ya, salah satu trik supaya kita bisa berbicara dengan jelas, dengan lancar, tanpa harus terpaku pada satu bidang materi saja. Contohnya tadi saya kan banyak bercerita tentang pengalaman-pengalaman saya gitu ya, pengalaman-pengalaman pribadi. Itu supaya apa? Supaya bisa melancarkan cara saya berbicara. Karena begitu disambungkan dengan pengalaman saya, maka memori saya itu langsung main ke belakang. Oh, ketika saya mengalami itu tadi, saya pun mengalami ini. Oke, itu ya. Nah, sekarang barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Tentang bagaimana caranya mungkin mengatasi kendala yang Bapak Ibu hadapi, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya beri kesempatan dulu. Sambil saya minum dulu ya, Bu ya. Silakan. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Barangkali ada yang masih mengalami kendala ketika berbicara di depan umum, silakan sampaikan supaya bisa kita koreksi, bisa kita evaluasi sama-sama. Ya, jangan ragu. Karena di sini public speaking ya. Saya tidak mempersilahkan menulis di chat, tapi saya mempersilahkan untuk open mic berbicara, walaupun bertanya tentang permasalahan kita gitu. Saya silakan open mic saja. Jadi silakan. Yang mau menyampaikan sesuatu, bertanya. Oke, ada yang mau bertanya? Baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya coba ke sini. Coba ini ya, bentar. Saya coba buka. Nanti saya ingin tahu nih, dari yang saya buka, siapa yang kira-kira bisa mempresentasikannya? Siapa yang bisa menyampaikannya? Tanya dulu, Kang. Boleh, silakan. Barangkali tadi saya pas enggak nyimak atau pas memang belum, mohon diulas tentang intonasi dan penekanan materi. Ada materi kan hanya datar aja, tapi ada hal-hal yang ditekankan. Mohon ulas itu. Terima kasih. Baik, Bu. Intonasi ya. Intonasi itu kita sesuaikan dengan keinginan kita, Bu. Kita ingin menekankannya di mana? Kalau misalkan kita ingin menekankan pada satu kata, maka disitulah kita perkuat intonasinya. Ya. Jadi
Tidak harus terpaku kepada materinya, tapi terpaku kepada keinginan kita. Oh, ini nih yang ingin saya tekankan di sini. Karena tadi Ibu berbicara tentang herbal, tentang rimpang. Begitu Ibu menyampaikan bahwa rimpang itu adalah sehat, dan ingin itu yang ditangkap oleh audiens kita, maka itu yang kita intonasi yang kita perkuat di situ gitu. Jadi sekali lagi, kita sebagai public speaker, sebagai pembicara itu, ya kita yang punya peran, kita yang punya power gitu. Mau mempengaruhi orang, apa yang mau kita pengaruhi ke orang tersebut? Jagalah kebersihan. Maka itu yang kita ulang-ulang dengan intonasi yang kuat kepada orang lain. Terkait nantinya alasannya menjaga kebersihan, cara menjaga kebersihannya, itu bisa dengan datar. Tapi poin yang garis hitam, garis tebalkan, garis bawahi, itu yang kita perkuat. Jadi intonasinya silakan diatur sesuai dengan keinginan kita. Nah, adapun kalau misalkan kita berada dalam forum-forum tertentu, sebenarnya dalam forum formal, maka teknik vokal kita hanya cukup menggunakan 2 nada, yaitu nada do dan re saja. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Nah, itu kan kalau untuk acara formal ya. Untuk acara yang semi formal, contohnya kita sedang membuka acara seminar. Kita sebagai MC-nya, MC acara seminar. Maka teknik vokalnya cukup kita gunakan 3 teknik vokal. Ya, do, re, mi. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita pada kesempatan pagi hari ini banyak mendapatkan ilmu dari yang menyampaikan materi kita, narasumber, sebutkan Bapak siapa. Nah, itu cara penyampaian. Kalau kayak seperti sekarang nih, yang non formal, kita nadanya bebas, makanya kita perkuat di kata-kata atau di kalimat yang memang ingin kita tekankan kepada audiens kita. Ya. Baik. Nah, kalau emang Bu Indah pengen dikoreksi tentang penyampaiannya tadi, tidak banyak sebetulnya Bu, sudah bagus cara menyampaikannya. Hanya saja tadi memang kurang di persiapan. Wajar. Karena memang tidak ada persiapan, tidak dipersiapkan. Cuma yang perlu digarisbawahi dari penyampaian Ibu Indah itu tadi adalah apa ya namanya? Seperti ini, seperti bicaranya itu seperti terlalu datar. Ya tadi kurang penekanan, Bu. Kurang penekanan. Jadi Pak Bu, kita ingin menekankan rimpang itu sangat sehat, tidak perlu dicari di Giant, di supermarket, di Gria gitu, tidak perlu di situ. Itu penekanannya masih terlalu datar. Jadi Ibu silakan diatur vokalnya untuk bisa mengatur intonasi. Nah, coba sekarang open mic-nya semuanya. Sekarang mic-nya di open semuanya, kalau bisa dibuka juga kameranya. Kameranya dibuka, di open mic-nya. Ini kita mengatur intonasi. Silakan. Dibuka semuanya mikrofonnya, dibuka juga kameranya. Oke. Untuk mengatur intonasi supaya jelas, maka mulut kita itu harus sesuai dengan huruf yang kita ucapkan. Contohnya kalau kita mengucapkan huruf A, ya kita mangap. Kalau kita ya manyong, ya monyong gitu. Ya, jadi harus sesuai. Dan itu untuk bisa mengatur vokal juga, maka harus diatur pernapasannya. Iya. Mulai Bapak Ibu mengatur nafas, mengatur vokal. Ya. Saya akan coba Bapak Ibu mengatur nafas, mengatur vokal. Pertama kita ucapkan huruf A dengan pernapasan perut. Ya. Jadi caranya seperti ini. Pertama tarik dulu nafas sekitar 5, hitungan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 5 detik juga. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Rais, mute dulu sebentar ya. Mohon maaf ya Pak Rais ya. Ada suara di luar ya kayaknya. Oke.
kembali ya. Kita gunakan pernapasan perut. Pertama, tarik nafas sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan sebanyak hitungan 10 dengan kata huruf yang kita ucapkan. Contohnya kalau menggunakan huruf A, coba ucapkan A sampai 10 gitu ya. Oke, siap? Pertama tarik nafas dulu, Pak. 1, 2, 3, tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan A, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Ada yang sesak nggak? Ya, nggak ada. Sesak nggak? Pas mengeluarkan napasnya sesak nggak? Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah nggak. Kalau gitu coba mulai sekali lagi. Mulai sekali lagi ya. Yang lantang keluarganya, yang lantang. Karena kalau kita mengeluarkan nada tidak lantang, itu nanti jadi ambigu kedengar sama orang lain. Kadang-kadang kata E sama I hampir mirip. Nah, makanya harus jelas. Ya, kita mulai dari A dulu. 1, 2, 3, tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. A. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu. Sekarang I. Coba I. Sekarang I ya. I. Siap. Tarik. 1, 2, 3. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contoh untuk mengatur pernapasan kita. Karena untuk intonasi, untuk penekanan ya, untuk penekanan intonasi kita, memang kita perlu bisa mengatur pernapasan juga. Tadi pernapasan perut yang digunakan itu untuk yelling. Kalau kita mengajak orang lain untuk misalkan, ayo semangat Bapak Ibu semuanya, semangat, takbir, contoh seperti itu menggunakan napas perut. Tapi kalau untuk bicara biasa-biasa aja, kita menggunakan napas dada. Jadi siapa bilang untuk public speaking ini kita tidak perlu tidak perlu mengatur nafas? Perlu. Ya, sangat perlu sekali bisa mengatur nafas. Makanya harus bisa diatur nafasnya sebaik mungkin. Nah, sekarang saya akan share screen satu slide nih. Bapak Ibu kira-kira kalau melihat gambar ini apa yang bisa disampaikan? Silakan. Dari siapa dulu? Kira-kira dari gambar ini apa yang mau disampaikan? Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih. Nah, dari gambar ini terlihat ada satu titik hitam yang dikelilingi oleh gambar berwarna putih. Terima kasih Pak Rais. Oke, nah itu kita harus punya sudut pandang yang berbeda sebagai seorang public speaker itu kita punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin untuk orang-orang awam begitu melihat tadi langsung berpikir itu lingkaran hitam, itu titik hitam. Padahal kita melihat di sekelilingnya ada lingkaran putih, ada putihnya gitu. Sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu terlalu fokus kepada sesuatu. Sebagai public speaker, pandangan kita harus luas. Itu intinya. Intinya di situ. Sebagai seorang public speaker itu pandangan kita harus luas. Kalau kita tadi ya terpaku kepada pandangan orang-orang yang tidak antusias kepada kita, maka kita pun akan merasa jenuh, kita pun akan merasa tidak nyaman dalam berbicara. Makanya kita harus luas, cari nih bagian mana orang yang antusias ketika kita berbicara. Insya Allah, begitu kita melihat kepada orang yang antusias, kita pun akan merasa nyaman
maka apa yang kita sampaikan akan lebih terasa akan terasa lebih punya arti lah gitu ya. Silakan, barangkali dari Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Kita lebih banyak diskusi sekarang, tapi diskusinya di open mic ya, jangan di chat supaya bisa lebih terasah cara berbicaranya. Silakan. Mau bertanya? Pak Ahmad Sugesti mau bertanya? Mungkin open mic? Oh iya. Afwan, saya izin Ustaz. Di sini sudah azan Ustaz. Saya izin. Oh iya, silakan. Ya, syukran barakallahu fiik. Karena sudah masuk ada duhur ya sekarang ya. Baik, silakan yang mau bertanya. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau bertanya dulu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad. Pak Ahmad dulu, Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad Sugesti, silakan. Oh iya, tentang pengaruh bahasa tubuh ketika kita berbicara. Gimana kenapa? Bahasa tubuh yang mempengaruhi ketika kita berbicara. Oh iya. Gestur ya. Itu aja. Baik. Tentang gestur ya nanti saya jelaskan. Pak Sabto silakan tadi mau bertanya tentang apa Pak Sabto? Ya, assalamualaikum. Terima kasih Kang Asep atas waktunya. Setelah saya menyimak dari tadi, cuma saya ingin bertanya karena saya termasuk juga orang yang kurang pandai merangkai kata gitu. Saya bertanya, bagaimana tips merangkai kata agar yang kita sampaikan itu bisa didengar dan bisa mempengaruhi orang lain? Seperti itu, Kang. Baik. Yang pertama, Pak Ahmad Sugesti tadi ya, peran gestur di dalam cara kita berbicara di depan umum atau peran gerak tubuh ketika kita berbicara di depan umum. Itu sangat berperan, Pak. Sangat berperan. Termasuk bukan cuma gestur gerakan saja, tapi smiling voice kita itu berpengaruh. Ketika kita berbicara dengan senyum, walaupun orang tidak melihat, itu kadang-kadang mereka tahu bahwa kita tuh berbicaranya dengan senyum. Ketika kita bicaranya dengan jemedut gitu ya, dengan bete gini, orang nggak melihat pun, itu akan tahu bahwa kita lagi bete. Makanya pengaruh gestur, apalagi kalau kita memperhatikan gestur yang luar, menunjuk orang dengan tangan kanan sesuai dengan kaidah yang ada di Indonesia gitu ya. Terus memberikan, kalau kita memberikan semangat, kita angkat tangan kita gitu. Itu juga akan mempengaruhi, mengajak orang menjadi ikut dengan semangat kita gitu. Makanya gestur itu perlu, tapi jangan over kinestetik. Apa over kinestetik? Jangan berlebihan. Jadi gesturnya silakan gunakan yang sederhana saja. Kalau misalkan perlu menunjuk, tunjuk. Perlu angkat tangan, angkat tangannya. Ya. Jadi gunakan seperlunya, sewajarnya, jangan sampai terlalu berlebihan. Karena memang gestur itu perlu. Dengan gestur kita bisa menyampaikan pesan kita dengan lebih maksimal. Ketika kita menyampaikan permohonan maaf pada orang lain, tangannya gimana, Pak? Gini kan? Mohon maaf. Ya. Terus ketika kita mengajak orang lain untuk bersemangat, tangannya gimana? Iya. Kepalkan tangannya. Nah itu pengaruh. Jadi kalau kita, oke Bapak-bapak, semangat yuk, semangat. Ayo semangat. Tapi kitanya gini. Orang akan semangat nggak? Enggak, makanya ayo Pak, semangat. Semangat, semuanya semangat. Nah, itu kan akan mempengaruhi orang lain. Oh iya, harus semangat. Termasuk smiling voice, Pak. Yang saya tekankan di sini, kalau kita sedang berbicara, baik itu menjadi seorang MC, mau menjadi seorang narasumber, maka kita jangan hilangkan smiling voice di dalam mulut kita. Lebih banyak senyum. Karena bagaimanapun senyum itu kan lebih enak dilihat dibanding kita cemberut gitu. Ya, dibanding kita cemberut, makanya perbanyak senyum. Jadi itu ya, Pak Ahmad ya, peran gestur di dalam public speaking itu sangat penting, tapi awas jangan over kinestetik, jangan berlebihan.
Soalnya saya pernah melihat orang yang kalau ngomong tuh, wah geraknya aneh, gerakannya terlalu banyak gitu. Itu justru mengurangi gitu, mengurangi esensi dari orang tersebut berbicara gitu. Ya, banyak sekali gerakannya. Orang-orang tuh malah dia tuh ngomong apa sih? Malah cenderung kebanyakan geraknya gitu. Jadi bingung orang tuh. Ya, jadi gerakan memang diperlukan, tapi hanya seperlunya saja. Paling mengangkat tangan sedikit. Tadi kalau untuk mengangkat semangat, coba kepalkan permintaan maaf seperti ini, menunjuk orang, silakan Pak, silakan Ibu, seperti itu. Ya. Kadang orang itu tidak paham sebetulnya kita tuh tujuannya kemana gitu. Ya. Jadi itu Pak Ahmad ya, mudah-mudahan nanti begitu Pak Ahmad menyampaikan sesuatu berbicara depan umum, langsung gestur kita bisa lebih baik lagi. Siap. Nah, kalau Pak Sabto, ini memang permasalahannya tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, Pak, untuk bisa menambah perbendaharaan kata supaya kita bisa lebih maksimal ketika merangkai satu kata dengan kata yang lain, supaya kita bisa didengar cara penyampaiannya oleh orang lain. Ini memang perlu waktu, makanya perlu banyak latihan, perlu banyak referensi literasi, yaitu dengan banyak membaca, Pak. Silahkan banyak membaca, baik itu baca buku, baca artikel, sebagai bahan referensi tambahan kata, gitu ya, perbendaharaan kata, karena memang untuk menambah perbendaharaan kata itu memang tidak bisa dilakukan dengan instan. Dan salah satu cara supaya perbendaharaan kita cukup, supaya cara menyampaikan kita itu seperti terukur, adalah kita berlatih di depan cermin atau di depan kamera. Kalau sekarang sih udah ada HP ya, enak ya. Kita berdiri berdiri direkam dengan HP kita dengarkan, kita buka rekamannya. Setelah kita tahu rekamannya, oh ternyata saya kurang di sini. Jadi jadikan sebagai bahan latihan. Oh di sini tadi saya terlalu sering nih ngucapin kata ini, di sini terlalu sering ngucapin kata ini, maka di sini saya kurangin kata ini, saya ganti dengan ini, gitu Pak. Jadi memang tidak bisa instan ya untuk permasalahan seperti Pak Sabto tadi, tidak bisa instan, harus benar-benar diasah, dilatih, dan terus diamalkan. Terima kasih. Banyak literasi membaca, insya Allah gitu ya. Yang lain silakan. Pak Idris. Saya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasep waktunya. Mohon maaf tadi lagi nyupir, jadi kalau ini sudah insya Allah lebih fokus. Iya. Tadi materinya luar biasa Pak, materi-materi yang luar biasa. Jadi kendala-kendala ketika berbicara, terus ada solusinya, ini luar biasa. Terima kasih banyak ini Pak Kasep. Terus saya mau bertanya Pak Kasep, ini kadang kan kita kan ngisi khotbah gitu ya di hari Jumat. Itu kadang-kadang itu yang datang di hari Jumat itu banyak yang tertidur ngantuk gitu Pak Kasep. Karena itu artinya itu loh. Nah itu banyak di khotbah hari Jumat itu seringnya para jamaah itu sering banyak yang tertidur gitu loh. Ngantuk, kurang perhatian gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua di kelas juga seperti itu, kadang-kadang di kelas ada sebagian siswa itu yang ngantuk gitu loh. Itu bagaimana kita mengatasinya gitu. Oke. Itu dulu mungkin Pak Kasep. Terima kasih. Oke. Baik. Kalau yang tertidur saat khotbah Jumat itu agak sulit Pak ya. Agak sulit dibendung karena pertama orang-orang mendengarkan ceramah tentang keagamaan itu jenuh Pak. Hampir semua orang. Karena setannya kuat gitu. Setannya kuat untuk mendengarkan ceramah itu, apalagi khotbah Jumat ya. Khotbah Jumat, kondisi orang-orang itu banyak yang sudah capek, banyak yang sudah dalam kondisi capek, masuk ke ruangan yang banyak orang di situ, oksigennya kurang, sehingga supaya oksigen ke otaknya juga terhambat, maka jadilah ngantuk. Terlebih tadi setannya banyak lagi kalau di tempat-tempat seperti itu, akhirnya dibikin ngantuk tuh benar-benar ngantuk gitu.
Ya saya tidak menutup lah. Saya sendiri pun kalau misalkan lagi Jumatan nggak sering sekali ngantuk gitu. Nggak peduli siapa khotibnya gitu. Ngantuk juga gitu. Jadi untuk permasalahan ngantuk ketika khutbah Jumat memang agak sulit ya, agak sulit dipecahkan. Tapi setidaknya kita punya cara penyampaian yang lebih punya intonasi saja, Pak. Karena kan untuk khutbah Jumat kita tidak ada aturan tersendiri yang tidak terlalu boleh interaktif kan. Tangan tidak terlalu boleh bergerak terlalu berlebihan. Kita pun hanya terpaku di satu tempat gitu kan, tidak seperti acara seminar mungkin ya, atau di kelas mungkin ya, tidak berjalan-jalan ke sana kemari gitu. Kita terpaku di satu tempat. Jadi memang wajar kalau pada saat khutbah Jumat itu ada sedikit jenuh atau ngantuk gitu. Nah, makanya Bapak paling diatur di intonasi saja. Kalau untuk khutbah Jumat, atur di intonasi. Kalau di kelas, ini kan lebih fleksibel ya. Kalau di kelas itu lebih fleksibel. Kalau saya biasanya begitu mengisi di kelas-kelas ya, di kelas pelatihan ataupun di kelas-kelas seminar, begitu kita mulai kelihatan ada yang ngantuk, kalau di kelas seminar itu dengan ice breaking. Kalau di kelas seminar dengan ice breaking, coba semuanya tangannya ke atas. Tangannya ke atas, kita suruh apa gitu, coba kepalkan, atau misalkan setelah ke atas, coba pegang pundak yang ada di depannya, macam-macam lah gitu ya, untuk ice breaking itu untuk bisa merefresh kembali yang asalnya udah ngantuk. Kalau di ruangan kelas pelatihan atau kelas seminar, kalau di kelas biasa, kelas Bapak gitu ya, kelas sekolah, daripada kita nyuruh udah kamu jangan tidur, kamu harus bangun, kamu harus, mendingan begitu ada orang yang udah kelihatan ngantuk, Bapak berdiri di dekatnya, samperin aja Pak. Tapi nggak perlu ditepuk, nggak perlu diapain. Bapak cukup berdiri di depannya aja, di dekatnya aja. Oh ini udah mulai ngantuk nih, Bapak sambil menjelaskan, sambil berdiri di dekat orang tersebut, di dekat anak itu. Kalau saya bisa seperti itu, kalau disuruh ngisi, kan saya juga mengisi di kelas, di satu kelas di SMK ya, di salah satu SMK di tempat saya ini, sebagai mentor untuk rohis, anak-anak rohis. Ya tidak menutup kemungkinan banyak sekali yang ngantuk, banyak sekali yang pada saat penyampaian materi itu yang ngantuk. Makanya saya tidak stay di satu tempat, saya jalan-jalan. Di sini nih udah mulai gak fokus, saya diam di situ. Titik ini udah mulai banyak yang ngantuk, saya diam ke tempat itu gitu. Jadi orang yang asalnya nggak fokus bisa jadi fokus lagi karena ada kita di situ. Orang yang udah ngantuk bisa bangkit lagi karena kita ada di situ. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Kasep. Berikutnya Pak Kasep, mau tanya lagi itu, saya tuh kadang-kadang kendalanya ya, kita kan di Jawa. Itu kadang-kadang kendalanya itu masalah bahasa Jawa itu gimana Pak Kasep? Kadang-kadang minder, orang lain itu pintar bahasa Jawa tapi kita hanya bisa sekedar pakai bahasa Indonesia gitu. Itu bagaimana kira-kira solusinya? Memang ya bahasa daerah itu unik ya. Bahasa daerah itu luar biasa uniknya. Saya sendiri pun kalau disuruh ngisi pakai bahasa Sunda, karena saya di daerah Jawa Barat ya, kalau ngisi pakai bahasa Sunda itu suka agak belepotan, suka agak belibet gitu. Belum lagi kalau kita menggunakan tata bahasanya gitu. Nah, ya itu harus pakai tata bahasa yang resmi gitu loh. Tata bahasanya kan tiap daerah itu punya etika yang gaya bahasa yang beda-beda gitu. Contohnya kayak Bapak di Jawa, antara Jawa di sekitar Tegal, ya Purwokerto sama Jogja itu kan beda kan? Iya. Beda gitu. Makanya memang agak unik sih kalau memang kita menggunakan bahasa daerah. Saran saya, kalau misalkan memang Bapak ragu ketika mau menyampaikan dengan bahasa daerah, ya insya Allah gunakan bahasa Indonesia pun bisa. Karena saya yakin sekarang ini masyarakat tempat kita itu sudah tidak buta bahasa gitu. Semuanya sudah bisa bahasa Indonesia. Kayak saya kemarin, saya tinggal di daerah Bandung. Saya di Bandung disuruh ngisi acara di daerah Cianjur. Bandung Cianjur itu dekat. Tapi ada beberapa kata, ada beberapa kalau di bahasa Sunda itu namanya undak usuk bahasa, perbedaan bahasa gitu, yang berbeda.
Makanya daripada terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita gitu ya, terjadi miss gitu ya. Makanya saya gunakan bahasa Indonesia saat itu. Jadi kalau memang Bapak ragu, misalkan kecuali kalau di tempat sendiri ya, di daerah sendiri biasa ngomong seperti itu, orang-orang paham dengan apa yang Bapak ucapkan, boleh gunakan bahasa daerah sehari-hari yang kita gunakan sehari-hari. Jadi tidak terlalu halus, tapi juga tidak kasar. Kalau di daerah Sunda itu akan ada, saya gunakan contohnya di bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda itu ada 3, bahasa lemes, bahasa loma, bahasa kasar. Jadi bahasa lemes itu bahasa halus yang kita gunakan dengan sopan gitu ya. Bahasa loma itu bahasa yang biasa-biasa aja, bahasa keseharian. Dan ada bahasa kasar, bahasa yang memang untuk pergaulan-pergaulan anak-anak muda lah gitu ya. Nah saya karena untuk bahasa yang halusnya itu agak ragu, maka saya gunakan bahasa lomanya, bahasa sehari-harinya untuk yang di lingkungan sendiri. Tapi kalau kita masuk ke lingkungan yang lain, yang memang ada beberapa perbedaan kosakata, ada perbedaan perbendaharaan kata gitu, lebih baik sih kita lebih amannya gunakan bahasa Indonesia saja. Terima kasih Pak Sep. Ya, seperti itu aja Pak. Lebih aman lah kita. Soalnya khawatir. Contohnya di sini saja, di daerah Sunda saja, satu kata itu bisa berbagai arti gitu. Tergantung daerahnya. Nah kalau kita salah menyampaikan, akhirnya orang lain menangkap beda gitu. Uniknya bahasa daerah itu unik. Makanya saya juga agak sedikit suka ragu kalau harus menyampaikan dalam bahasa daerah. Kalau di tempat baru, tapi ya kalau di tempat sendiri, insya Allah bisa kalau tempat sendiri. Tapi kalau tempat baru, saya suka agak ragu-ragu untuk menyampaikan dalam bahasa daerah. Baik, itu Pak Idris. Ya, terima kasih Pak Sep. Boleh yang lainnya? Silakan. Materi di-share, insya Allah di-share ya materinya. Emang saya kan udah janji bahwa materinya akan saya share. Jadi ada rekamannya, nanti saya akan upload ke YouTube. Silakan Bapak Ibu dicek YouTube-nya juga nanti. Akan ada materinya juga yang saya akan share, insya Allah ya. Karena, tapi sebetulnya sih saya berharapnya bukan kita menunggu materinya, tapi mengamalkan materinya. Karena kalau kita, oke lah untuk ilmu-ilmu yang lain ya, untuk ilmu kesehatan, ilmu pendidikan, kita perlu banyak membaca sebagai bahan murojaah. Tapi kalau untuk ilmu public speaking, itu sebetulnya tidak ada aturan baku, Pak. Public speaking itu nggak ada aturan baku. Misalkan si A bikin buku public speaking, caranya seperti ini. Si B bikin buku public speaking dengan seperti ini. Dua-duanya pun betul. Saya menyampaikan materi public speaking seperti ini, dengan orang lain menyampaikan materi public speakingnya sendiri, dua-duanya pun betul. Karena public speaking itu tidak ada aturan baku. Makanya cara Bapak berbicara pun, cara Ibu berbicara pun, tidak ada aturan baku. Silahkan berbicaralah sesuai dengan karakter Bapak Ibu. Kalau misalkan karakternya cukup tegas, ya silakan berbicara dengan tegas. Kalau memang karakternya agak halus, saya biasanya ngomongnya lembut gitu ya, silakan ngomong dengan lembut. Tapi selembut apapun, setegas apapun, intonasi dijaga. Di mana kita mau lembut, di mana kita mau menekankan. Ya, jadi tetap kita harus perhatikan itu gitu. Perhatikan poin mana nih yang mau kita sampaikan secara lebih ditekankan. Jangan terlalu datar semua, jangan terlalu kencang semua. Itu ya. Jadi kita dalam berbicara itu tidak ada aturan yang harus seperti apa. Sesuaikan saja dengan karakter kita, sesuaikan saja dengan apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai, supaya cara kita menyampaikan pun benar-benar bisa menjadi menghipnotis orang lain. Jadi dengan mendengarkan kata-kata kita, orang lain itu terhipnotis. Bagaimana caranya supaya orang lain terhipnotis dengan kata-kata kita? Bicaralah sesuai dengan kemampuan kita, dengan kapasitas kita. Contoh, Bapak B.J. Habibie, almarhum Bapak B.J. Habibie kalau berbicara saya dengar sih kurang menarik cara bicaranya. Cara bicaranya kurang menarik karena pertama dia dari fisiknya kurang maksimal, dia cadel kan. Beliau cadel, B.J. Habibie itu cadel. Ada agak sedikit cadel. Terus kalau ngomong tuh cepet.
Bapak B.J. Habibie itu kalau ngomong itu cepat. Tapi ketika beliau menyampaikan tentang pesawat, ketika beliau menyampaikan tentang teknologi, semua orang itu langsung terpaku gitu, tertegun gitu dengarnya. Kenapa? Karena memang yang disampaikan itu ilmu yang benar-benar beliau kuasai. Yang beliau sampaikan itu benar-benar yang beliau pahami gitu. Makanya kalau ingin kita menyampaikan sesuatu yang bisa membuat orang lain itu terpengaruh, maka kita benar-benar pahami dulu materi yang mau kita sampaikan. Ya. Supaya apa? Supaya orang itu benar-benar yakin mendengarkan ucapan kita. Contoh nih, kalau kita ngomongin gosip, gimana coba? Kalau kita ngomongin gosip, Pak, Bu, dengar, tahu nggak? Kemarin itu si Anu gini loh. Si Anu coba gini. Itu kan penekanannya jelas. Orang lain langsung menimpal kan? Oh iya betul. Beda kalau Bu, kalau nggak salah kemarin si Anu gini ya. Kalau nggak salah tuh si Anu teh kalau nggak salah gini ya. Itu orang lain tuh nggak bakal yakin kalau kita bisa menyampaikan dengan baik. Tapi kalau begitu datang aja, Pak dengar Pak. Kemarin saya dengar Bapak ini, contohnya kemarin saya dengar Pak Sabto itu jalan sama cewek lain Pak. Percaya nggak? Iya saya lihat sendiri Pak. Pak Idris yang dengar tuh percaya langsung. Karena apa? Karena penekanannya wah benar gitu, sesuai dengan apa yang kita ketahui gitu. Tapi kalau misalkan gini, Pak, dengar kemarin Pak Sabto jalan sama cewek lain ya. Pak Idris kan dengarnya, ya kamu. Baru dengar aja udah dibilangin ke orang lain gitu kan. Jadi beda gitu cara mendengarnya pun gitu. Nah, makanya supaya orang lain terpengaruh dengan cara ucapan kita, tetap yang kita sampaikan itu adalah yang benar-benar kita kuasai, yang benar-benar kita pahami. Kayak tadi lah, contohnya kayak menyampaikan gosip. Kalau menyampaikan gosip kan benar-benar kita tuh menghayati, memahami, meyakini kalau itu benar, maka orang lain tuh langsung yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Jadi itu ya. Silakan, barangkali ada yang bertanya lagi. Masih ada beberapa menit lagi nih sampai duhur di tempat saya gitu. Mungkin tempatnya sudah duhur ya, tapi di tempat saya masih ada beberapa menit lagi. Oke, silakan. Saya masih berikan waktu untuk yang mau bertanya. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, saya simpulkan dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini sampai siang ini ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, public speaking itu adalah bukan ilmu yang bisa dipelajari secara teori. Public speaking itu bukan ilmu yang hanya bisa kita baca. Public speaking itu ilmu amal, ilmu yang hanya kita bisa kuasai kalau kita sering melakukannya, kalau kita sering mengamalkannya. Makanya kesempatan sekecil apapun ketika kita punya untuk bisa berbicara di depan umum, maka harus kita gunakan. Saya di sini punya satu grup halakoh, di mana di dalam satu grup halakoh ini setiap pekannya, setiap pertemuannya ada giliran-gilirannya. Ada yang jadi MC-nya, ada yang jadi pembicaranya, ada yang membacakan kultum, dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu kita gunakan benar-benar semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk melatih cara kita berbicara. Karena tanpa itu, kita pasti akan kikuk ketika harus berbicara di depan umum. Ya. Selanjutnya, ketika tadi ilmu public speaking ini adalah ilmu amal, maka kita tidak perlu terpaku dengan gaya orang lain. Jadilah diri sendiri ketika kita sedang berbicara. Kalau memang kepribadian kita seperti ini, cara kita berbicara pun seperti ini. Tidak perlu menjadi orang lain. Kalaupun kita punya referensi orang lain ketika berbicara, itu boleh, tapi tidak bisa kita menjadi orang tersebut. Karena kita hanya bisa menjadi diri kita sendiri. Yang ketiga, kendala-kendala saat public speaking yang paling sering terjadi itu adalah ketika kita gugup dan grogi. Yang paling sering itu. Karena
Kalau kita sudah tidak gugup, kalau kita sudah tidak grogi, maka kendala yang lainnya insya Allah bisa dilewati. Blank materi, bicara belibet, padding. Kalau kita sudah tenang dalam berbicara, kalau kita sudah nyantai dalam berbicara, insya Allah akan bisa terlewati. Tapi kalaupun kita banyak literasi, banyak referensi bacaan di otak kita, banyak yang sudah siap kita sampaikan, tapi begitu kita berada di depan panggung, tiba-tiba demam panggung, tiba-tiba grogi, tiba-tiba gugup, hilang semuanya. Makanya hilangkan rasa gugup dengan berbagai macam tips yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, kita berdoa. Yang kedua, coba kita positive thinking bahwa semua yang hadir di depan kita itu ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan. Bukan ingin mengkritik, bukan ingin menyalahkan, bukan ingin mendebat kita di depan umum, tapi mereka yang hadir itu ingin mendengar apa yang kita ucapkan. Positive thinking ke sana. Seperti itu, insya Allah kita akan lebih nyaman ketika berbicara. Yang keempat, coba sebagai seorang public speaker, kita jangan mau nunggu dipanggil oleh MC kita atau nunggu pada saat acara berlangsung. Coba datang sebelum acara berlangsung untuk menyiapkan mental kita. Begitu ada orang datang satu persatu, kita lihat, oh ini orangnya seperti ini, kemungkinan kalau orang seperti ini, kita harus ajak bicara dengan cara seperti ini. Oh ini ibu-ibu, cara ngomong dengan ibu-ibu nanti kayak gimana? Oh ini bapak-bapaknya bapak-bapak kayak gimana? Kita ajak ngomong seperti apa? Makanya sebagai seorang public speaker, usahakan minimal 1 jam sebelum acara kita udah hadir. Untuk mempersiapkan mental kita ketika kita akan berbicara depan umum. Dan yang terakhir, public speaking bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Insya Allah semua di sini setelah acara ini ataupun bahkan sebelum acara ini pun sudah bisa berbicara di depan umum, dan mudah-mudahan setelah acara ini semuanya bisa lebih lancar lagi. Baik, itu saja. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Saya tidak akan bubarkan grupnya, saya tidak akan live dari grup. Supaya apa? Supaya kalau misalkan Bapak Ibu punya pertanyaan, punya pengalaman, punya sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan kita diskusi di grup. Karena saya lebih suka kalau seperti itu. Jadi kita tidak terhenti silaturahimnya di momen-momen seperti ini saja. Ya. Baik. Itu saja mungkin Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang mau disampaikan lagi, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini benar-benar menambah wawasan dari Bapak Ibu semuanya, walaupun kita semua di sini dalam proses belajar, termasuk saya sendiri pun masih dalam proses belajar, jadi mohon maaf jika banyak kurangnya, banyak salahnya, karena siapapun dalam ilmu public speaking itu tidak akan ada yang sempurna. Tapi mudah-mudahan dari pertemuan kita bisa menimba ilmu dari setiap yang hadir di acara kita ini. Akhirul kalam, mari kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya, atas pengorbanannya. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah nanti sertifikatnya saya akan kirim dalam bentuk PDF, dalam bentuk JPEG, Bapak Ibu tinggal di-download saja nantinya. Ini saya berikan sertifikatnya yang sudah menyelesaikan administrasinya. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu yang hadir di sini belum menyelesaikan administrasinya, mohon maaf, karena sertifikat yang akan saya share, yang akan saya berikan hanya kepada orang-orang atau Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan administrasinya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu ya.